Dunia yang kita kenal hari ini, smartphone, internet, server, AI, pesawat ruang angkasa, superkomputer, semuanya berdiri di atas fondasi yang sama. Sebuah sistem operasi yang lahir bukan dari perusahaan miliaran dolar, bukan dari Silicon Valley, bukan dari tim ratusan orang, tapi dari seorang mahasiswa di kamar sempit, dengan komputer tua, dan secangkir kopi dingin yang mungkin sudah kedaluarsa. Inilah kisah yang jarang diceritakan. Kisah tentang bagaimana hobi kecil berubah menjadi tulang punggung peradaban digital. Kisah tentang Linux. Sebelum adanya Linux, awal tahun 1990-an, komputer adalah barang mewah. Sistem operasi lebih mahal lagi dan semuanya tertutup. Kalau ingin sekedar membaca kode sistem operasi, lupakan saja. Microsoft dan Apple menguasai panggung, sementara mahasiswa, dosen, peneliti hanya bisa memakai apa yang diberikan. Satu-satunya yang mendekati bebas adalah Minix, OS kecil untuk belajar. Tapi Minix juga punya batasan. Kode sumbernya tidak sepenuhnya bebas. Bagi banyak orang, itu tidak masalah. Tapi bagi seorang pemuda Finlandia bernama Linus Torvalds, itu masalah besar. Munculnya Linus Torvalds. Linus hanyalah seorang mahasiswa 21 tahun. Tidak tampak seperti penemu besar. Dia bukan Steve Jobs, bukan Bill Gates, dia hanya suka ngoprek. Dan disinilah perbedaan itu dimulai. Di balik sikap kalemnya, Linus punya rasa penasaran tinggi. Dia ingin tahu bagaimana sistem operasi bekerja dari dalam. Tapi Minix menghambatnya. Dia ingin memodifikasi, menambah fitur, melihat bagian dalam kernel. Tapi Minix berkata, tidak boleh. Bagi Linus, ini seperti membeli mobil tapi tidak boleh membuka kap mesinnya. Dan di titik frustrasi itu, Linus membuat keputusan gila. Kalau aku tidak bisa memodifikasi OS yang ada, aku buat OS-ku sendiri. Ya, mahasiswa, sendirian, membuat sistem operasi. Lahirnya kernel. Linus mulai menulis kernel, baris demi baris, siang dan malam, dengan komputer jadul 386. Tidak ada niat muluk, tidak ada ambisi global. Dia hanya ingin sesuatu yang bebas, ringan, dan dipelajari kapanpun ia mau. Lalu pada 25 Agustus 1991, Linus menuliskan pesan terkenal di Usenet, I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like GNU. Lucunya, hari ini OS yang cuma hobi itu menjalankan seluruh superkomputer top 500, jaringan internet global, Android di miliaran smartphone, NASA, SpaceX, CERN, server perbankan, dan cloud dunia. Linus, kamu bohong besar waktu itu. Tapi kami memaafkan karena hasilnya luar biasa. Kisah nama Linux. Sekarang bagian yang bikin banyak orang geleng-geleng. Linus tidak ingin OS-nya dinamai Linux. Dia menamai foldernya Freax. Ya, Freax. Gabungan free, freak, dan Unix-like. Kedengarannya seperti nama band metal yang gagal tampil di festival sekolah. Tapi administrator server yang menampung kodenya, Ari Lemke, berkata, Freax itu jelek. Aku pakai nama Linux saja, lebih cocok. Linus sempat menolak, tapi sudah terlambat. Nama itu viral. Dan begitulah. Nama yang awalnya tidak ia pilih, kini dikenal di seluruh dunia. Gabungnya komunitas open source. Begitu Linux dipublikasikan sebagai open source, dunia berubah. Ratusan programmer berdatangan, lalu ribuan, lalu puluhan ribu, semua menambahkan driver, fitur, patch, modul, arsitektur, optimasi, dan lain sebagainya. Linux bukan lagi proyek satu orang. Linux menjadi gotong royong global. Programmer dari berbagai negara bekerja tanpa pernah bertemu. Amerika, Jepang, India, China, Indonesia, Brazil, semuanya menyumbang satu potongan kecil, seperti puzzle raksasa yang dirakit oleh umat manusia. Dan inilah kekuatan open source. Sebuah ide kecil bisa menjadi raksasa ketika dunia bergerak bersama. Lahirnya distro Linux.
Tapi perjalanan Linux tidak berhenti di tangan Linus Torvalds saja. Setelah kernel Linux dirilis sebagai open source, dunia mulai bergerak. Para pengembang menyadari bahwa kernel saja tidak cukup. Orang membutuhkan sistem yang lengkap, dengan paket, aplikasi, dan alat yang bisa dipakai siapa saja. Dan dari sinilah sebuah era baru lahir, era distribusi Linux. Setiap orang yang tertarik dengan Linux mulai merakit versinya sendiri. Ada yang membuatnya untuk belajar, untuk server, untuk desktop, untuk keamanan, bahkan untuk profesional IT. Linux berubah menjadi seperti Lego raksasa. Semua komponennya bisa disusun ulang. Lalu lahirlah distro-distro Linux. Pertama, Slackware pada tahun 1993. Sederhana, stabil, tapi tidak ramah untuk pemula. Kemudian Debian, distro yang fokus pada komunitas dan kebebasan perangkat lunak. Debian inilah yang nantinya melahirkan keturunan besar seperti Ubuntu, Linux Mint, Pop! OS, dan banyak lainnya. Dan dari sisi profesional, Red Hat muncul untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan server besar. Sejak saat itu, distro Linux berkembang seperti pohon besar dengan cabang yang tidak terhitung jumlahnya. Ada distro untuk gamer, untuk hacker, untuk perusahaan, untuk komputer tua, untuk programmer, bahkan distro kecil buatan komunitas rumahan. Setiap distro membawa ide, filosofi, dan tujuan yang berbeda. Dan uniknya, semuanya berbagi fondasi yang sama, kernel Linux. Dari kernel kecil yang dibuat seorang mahasiswa, kini lahir ribuan distro yang tersebar di seluruh dunia. Setiap distro Linux adalah bukti bahwa ketika kebebasan dan kreativitas bertemu, teknologi bisa berkembang tanpa batas. Kenapa Linux bisa powerful? 1. Open source bisa diutak-atik bebas. Dari HP 200.000 sampai superkomputer 1 triliun, Linux bisa masuk. 2. Stabilitas tingkat dewa, server Linux bisa hidup bertahun-tahun tanpa restart. Sementara OS lain, ya kamu tahu sendirilah. 3. Keamanan tinggi. Karena kodenya terbuka, lebih mudah diperiksa, dan lebih cepat diperbaiki. 4. Ringan and modular. Kamu bisa membuang komponen yang tidak perlu. Hasilnya, Linux bisa sekecil 50 MB atau sebesar 50 GB. 5. Gratis. Perusahaan bisa hemat miliaran dolar, dan mahasiswa yang kerehore juga ikut senang. Dominasi Linux di dunia nyata. Tahukah kamu, 100% superkomputer tercepat di dunia pakai Linux. 96% server internet dunia pakai Linux. 85% smartphone dunia pakai Android berbasis Linux, 90% cloud server pakai Linux, SpaceX menggunakan Linux untuk kontrol roket. Linux ada di dalam drone, mobil Tesla, TV, kulkas pintar, dan masih banyak lagi. Hampir semua hal penting di dunia modern menggunakan Linux, tapi sebagian orang masih bertanya, Linux itu apa? Ironis bukan? Dan yang paling indah dari semuanya, Linux bukan hanya teknologi. Linux adalah simbol bahwa satu orang bisa memulai perubahan, tapi dunia yang menyelesaikannya bersama-sama. Linus Torvalds memulai dari kamar sempit dengan komputer tua dan niat sederhana untuk belajar. Tapi komunitaslah yang membuat Linux menjadi legenda. Dari satu baris kode iseng, menjadi fondasi digital yang menopang seluruh bumi. Linux bukan sekadar OS. Linux adalah bukti bahwa kolaborasi manusia adalah kekuatan paling besar yang kita miliki.